Isi kepala di balik topi baja, semua serdadu pasti tak jauh berbeda. Tak peduli perwira, bintara atau tamtama, tetap tentara. Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi bom atom oleh sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah, dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, sekitar 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marsekai Terauchi. Rajiman, saya utusan dari pemerintah Jepang. Saya akan menyampaikan pesan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Dengan cara apa Jepang akan memberikan pernyataan merdeka kepada Indonesia? Dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan secara aturan PPKI. Benar, saya sangat setuju. Karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi Indonesia. Saya sependapat dengan Anda, Bung. Tetapi kita juga tetap harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Bung. Maaf, tetapi Jepang meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal paling cepat, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1945. Akan kami pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Baiklah, kami akan undur diri. Baiklah, hati-hati di jalan. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu artinya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Dan kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Betul sekali, kawan. Tapi jangan sampai PPKI yang memproklamasikan kemerdekaan. Kenapa kau berpendapat demikian, sahabat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam memproklamasikan kemerdekaan. Lalu siapa yang akan memproklamasikan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pimpinan rakyat atas nama rakyat dan siaran radio. Tetapi apakah Bung Karno setuju? Beliau kan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun sebagai PPKI, kita paksa saja dia. Kalau perlu apa? Kita harus bicara baik-baik dulu dengan beliau. Betul kawan, kekerasan bukanlah penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dallas, kita harus menemunya. Betul. Tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh menemui Bung Karno. Gini Pak, Jepang telah menyerah dan kami minta Bung Karno untuk segera menyiapkan proklamasi kemerdekaan. Tetapi kan ada badan yang berhak untuk merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI, Bung? Betul, karena PPKI lebih tahu hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan, karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari pemerintahan Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan tugas dan hak PPKI. Baik, jika pendapat Anda seperti itu, kami mohon diri.
Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur. Dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Hairul Saleh, Soekarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Selamat malam, Bapak. Ada perlu apa kalian datang kemari? Sekarang malam ini kita kabarkan revolusi. Kami siap mempertahankan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam hari ini juga, akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran pada esok hari. Ini batang layarku. Syaratlah aku ke pojok itu dan potonglah layarku sekarang juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Jepang itu masa silam kita. Kita harus fokus menghadapi Belanda yang akan kembali ke Indonesia. Jika Anda tidak setuju, mengapa Anda tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa harus Soekarno? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita sendiri yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kami bertiga telah membicarakan baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang melakukan tindakan muslihat sehingga jika kita bertindak salah, maka akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan yang segelintir ini tidak ada apa-apanya bagi tentara Jepang yang bersenjatakan lengkap. Coba kau perlihatkan padaku, mana kekuatan yang kau perlukan itu? Bagaimana cara melindungi anak-anak serta wanita? Bagaimana cara mempertahankan proklamasi setelah kemerdekaan? Usul dari golongan pemuda tetap kami tidak bisa terima. Karena takut kurang perhitungan dan banyak korban jiwa dan harta. Baik, jika Anda masih mempertahankan pendapat kalian, kami pamit undur diri. Setelah mengetahui pendirian golongan tua pada pukul 00.00, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini nomor 71. Dalam rapat diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 04.00 dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, dibawa ke Rengas Dengklok. Hairul Saleh Singgih yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Kenapa Anda tetap bersikeras sekali, Bu Karno, kalau proklamasi harus disusun oleh PPKI? Bukannya saya tidak setuju naskah proklamasi dibuat oleh kita sendiri. Saya ingin melihat situasi kondisi terlebih dahulu. Saya tidak mau rakyat menjadi korban. Tapi kami golongan muda dan tentara peta akan selalu berada di belakang Anda jika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu keinginan kalian, saya akan rumuskan naskah proklamasi setelah kembali ke Jakarta. Singgih akhirnya menyampaikan berita gembira tersebut sesampainya di Rengas Dengklok, dan ia bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin muda. Dan di sebuah tempat di tengah persawahan Rengas Dengklok, siang itu terjadi perdebatan panas antara Soekarno, Hatta, dan golongan muda. 1, 2, 3. Revolusi berada di tangan kami sekarang. Jika Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu apa? Yang paling penting dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakannya pada tanggal 17. Mengapa harus tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya tidak bisa menjelaskannya dengan akal, tapi angka 17 menurut saya pengharapan. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama, di bulan Ramadan ini, itu adalah saat kita sedang berpuasa. Itu adalah saat-saat paling suci kita. Besok tanggal 17, pada hari Jumat adalah Jumat lagi. Adalah Jumat yang penuh kebahagiaan. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17, dan kita umat muslim sholat 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Sementara itu, di Jakarta, antara Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Punto dari pihak pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya Sudiro ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta.
rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17.00. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pada pukul 12.00. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Perta setempat, Subeno, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Kamu dari mana, Fatma? Aku habis bendera merah putih buat besok upacara. Besok emang kita benar-benar merdeka? Jujur aku masih nggak siap sih, tapi mau nggak mau siap. Besok aku siap gak ya? Kita harus bisa tahu ini loh, kita harus berani. Sesampainya di Jakarta, Soekarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Mijen Nishimura untuk berunding, tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan Maeda. Sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar. Silakan pakai rumah saya saja, Bu. Keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Ruangan mana yang akan saya pakai? Ruangan makan dan sanduk depan. Baik. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo duduk bertiga berhadapan dan membicarakan rumusan naskah proklamasi. Soekarno menuliskan rumusan tersebut ke selembar kertas. Setelah selesai teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan, teks proklamasi tersebut dibacakan di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Teman-teman, keadaan mendesak masa kita semua untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara, dan saya harap benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Kepada siapa saja yang hadir dalam rapat ini agar dapat menandatanganinya secara bersamaan. Saya kurang setuju. Naskah proklamasi sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju. Saudara Menik, ketikan. Baik. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10.00. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita sendiri yang menyusun tenaga. Kita tetap percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri yang dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat. Sekarang datanglah saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara lagi, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! Merdeka! Merdeka!